Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan materi tentang kepemimpinan atau leadership. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman yang seperti sekarang. Sebelum saya memaparkan materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM 2269010324. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 kelompok 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bogor. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kepemimpinan atau leadership. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat kepemimpinan itu sangatlah penting. Karena apa? Karena kita akan menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di bidang usaha kita sendiri, kemudian untuk keluarga kita sendiri, kemudian untuk diri sendiri pun kita menjadi pemimpin. Lanjut, apa sih itu leadership? Leadership secara bahasa yaitu leadership berasal dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu leader yang artinya pemimpin, sedangkan leadership artinya kepemimpinan. Kemudian perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan itu apa sih? Jadi, pemimpin ialah orang yang mendorong atau menggerakkan agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan yang telah dibentuk. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda. Pemimpin itu adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan itu adalah sifat dari orangnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, fungsi pokok pemimpin. Fungsi pokok pemimpin yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat pengambilan keputusan, dan terakhir evaluasi. Lanjut, sifat pemimpin dalam Islam. Sifat pemimpin dalam Islam ada 4. Yang pertama yaitu sidik. Sidik yaitu benar dalam keyakinan, ucapan maupun tindakan. Yang kedua amanah, terpercaya dalam keyakinan, ucapan dan tindakan. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Penyampaian dalam keyakinan, ucapan dan tindakan. Yang keempat fatona, yang artinya cerdas. Cerdas dan peka atau cepat tanggap terhadap problema yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 3. Yang pertama teori genetis atau teori yang dilahirkan. Yang kedua teori sosial. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk. Yang ketiga secara filsafat, yaitu pandangan harus deterministis. Lanjut, hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi. Seorang pemimpin yang baik harus bisa berkomunikasi dengan baik. Keterampilan berkomunikasi yang baik yaitu sangat diperlukan untuk menjalin hubungan yang baik antara pemimpin dengan bawahannya. Yang kedua yaitu manajemen. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen yang baik. Dia harus dapat memanajemen
harus dapat merencanakan segala sesuatunya secara matang, dan rencananya yang harus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ia rencanakan. Rencana tersebut harus tersusun secara sistematis. Dia juga harus selalu memiliki rencana cadangan, sehingga ketika rencana sebelumnya itu gagal, dia dapat mempunyai solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu persamaan. Maksud dari persamaan itu apa sih? Nah, seorang pemimpin memang memiliki posisi yang lebih tinggi daripada bawahannya. Namun, tidak berarti dia memiliki hak untuk mendominasi. Seorang pemimpin harus bisa memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan cara yang sama. Dengan demikian, orang akan menghormatinya dan berusaha menaati perintahnya seperti itu. Yang keempat yaitu bekerja sama. Bekerja sama di sini itu seorang pemimpin yang baik harus bisa menjaga hubungan antara dia dengan bawahannya, dan dia juga bisa memastikan bahwa dirinya telah menjalin kerjasama yang baik antara dia dengan bawahannya. Selanjutnya, motivasi dan tekad. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki motivasi, dan dia juga mampu memotivasi orang agar seorang tersebut dapat termotivasi dengan apa yang pemimpinnya arahkan. Kemudian dia harus juga memiliki tekad dan keyakinan yang besar sehingga bawahannya pun yakin padanya dan mampu mengikuti perintahnya. Selanjutnya yaitu antusias. Maksud antusias itu, seorang pemimpin yang baik harus memiliki antusias dan semangat yang besar, dan dengan demikian orang yang di sekitarnya bisa terinspirasi dan termotivasi oleh semangatnya. Begitu. Selanjutnya, model atau gaya kepemimpinan. Model gaya atau kepemimpinan yang pertama yaitu otoriter. Yang kedua laissez-faire, yang ketiga demokratis, yang keempat situasional. Otoriter yaitu gaya pemimpin yang otoritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Yang kedua laissez-faire, pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Yang ketiga demokratis, maksudnya di sini pemimpin yang bersikap tengah antara memaksa kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahannya. Yang keempat yaitu situasional, pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersifat memaksa dan kapan harus memberikan kebebasan kepada bawahannya. Selanjutnya, membentuk jiwa kepemimpinan. Yang pertama kita harus terus belajar, yang kedua disiplin, yang ketiga mimpi yang besar, yang keempat jangan takut salah, yang kelima memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Adapun kesimpulan pada materi kali ini, menurut Giles 1994, tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Nah, sebelum menutup presentasi pada kali ini, saya akan memberikan quotes dari Max Anderson. Great leadership usually starts with a willing heart, a positive attitude, and a desire to make a difference. Yang artinya, kepemimpinan yang hebat biasanya dimulai dari kesediaan hati, sikap positif, dan keinginan untuk membuat perbedaan. Nah, itulah materi yang dapat saya paparkan dengan tema kepemimpinan atau leadership. Nah, untuk menguji seberapa paham teman-teman tentang kepemimpinan, teman-teman dapat mengikuti evaluasi yang telah saya tuliskan. Yang pertama yaitu, apa makna kepemimpinan menurut kalian? Yang kedua, bagaimana cara membentuk jiwa kepemimpinan?
Yang ketiga, mengapa kita butuh yang namanya pemimpin. Yang keempat, apa yang perlu kalian persiapkan sebelum memimpin. Yang kelima, apa manfaat mempelajari materi kepemimpinan. Nah, jangan lupa juga ikuti kuis yang telah saya buat pada kolom deskripsi di video ini. Referensinya kita bisa lihat di website yang telah saya buat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.